Akibat sok sindir Anies terus, Irma Chaniago ini akhirnya kena batunya sendiri. Yuk kita simak videonya. Masih sebelumnya kita dengar Ibu Irma, kita dengar jawabannya. Yang pertama, saya mau tanya, beliau ini juru bicaranya Anies atau pengamat sosial? Itu yang pertama. Oke. Itu harus dijawab. Yang jelas pendukung lah. Pendukung nggak? Artinya bukan pengamat sosial dong, nggak boleh. Aktivis, Nggak boleh. Aktivis sosial. Pendukung Anies. Saya tidak bilang pendukung Anies, saya bilang aktivis sosial tadi. Saya silakan beliau. Oke. Itu yang pertama ya. Ntar jawabnya ntar, bos. Nah, yang kedua, Anda tidak konsisten. Ketika Anies mengatakan naturalisasi, masukkan air ke dalam tanah, kemudian beliau ini bilang, ya kan, bahwa resapan air udah nggak ada lagi. Loh, kalau resapan air di Jakarta udah tahu nggak ada lagi, kok air dimasukin dalam tanah? Logikanya bagaimana? Kan gitu. Artinya nggak konsisten. Ya kan, membela Aniesnya nggak konsisten. Malah artinya beliau ini malah mempermalukan Anies loh. Ya, Anies bilang memasukkan dalam tanah, sementara beliau bilang, ya kan, di Jakarta udah nggak ada lagi resapan air. Nah, itu satu. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan lagi, tadi dibilang bahwa kali sudah diperbaiki. Kali yang mana diperbaiki? Depan rumah saya, depan mata saya kok. Saya lihat saban hari, saya lewat di situ saban hari. Dicatat dong, Nggak kali apa ada. tadi? Kali apa namanya? Kali hutan kayu. Itu biar dicatat. Fadli tahu persis, karena Fadli juga pernah tahu di situ. Ya, kenapa? Karena selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar. Oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya, beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden nggak? Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Lalu, yang lebih dari itu sebetulnya, kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi, betul, akan menjadi Sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Lesson number 2 is integrity. Tell the truth. No sugarcoating. Do not hide any numbers. Just tell the truth. And the truth may not be fun. It can be painful. But you just have to tell the truth. Without telling the truth, then we will go nowhere. So, with that, data ini. Give you one example of telling the truth. Look, this is funeral services in Jakarta since January 2018 all the way to February 2020. So this is monthly funeral services. Jakarta is perhaps the only provincial government that manages cemetery, that manages funeral services. No other provinces is dealing with this, but only us. There's limited space of land. So we manage cemetery, we manage funeral services. The average funeral services is around 2,700. That's average for 2 years prior to that. And then in March, suddenly it increased to 4,400. In April, that's the same thing. Something must have gone very wrong, right? On the other hand, the health department was not able to know what have been the result of our testing. We have been testing, and the test never come back to us with positive result. And you report to the Ministry of Health, and the Ministry of Health is coming back with no answers. So that was the kind of dilemma. And when we presented this, there was a general reactions. Pak Gubernur, please do not exaggerate the problem. Okay? Do not exaggerate. And what we are saying is this is fact. I'm not exaggerating. This is fact. That we have been providing service at the average of 2,700, why it suddenly become 4,400?
and spike. And then we look at hospital bills. Hospital bills was so interesting. Why in our insurance system? Because bills for pneumonia doubled and tripled. But it was categorized as pneumonia. Something has gone very wrong. As leaders in that city, I have to decide, should I keep this data myself and my team? Should I go public? Should I tell the general public? I decided to do the latter. I go out to the public and said, this is a fact and we better be prepared. Something big is coming up to our city. We are not realizing it yet, but we have to start a restrictive measure immediately. And so that was a period in which you have to hold on the values that you believe in. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini menarik ya, Pilpres 2024 sudah selesai, menjelang 2029 tentu peta politik ini sudah mulai disusun. Siapa yang akan mendukung siapa ini sebenarnya sudah mulai terlihat teman-teman. Kita lihat bagaimana partai-partai pendukung pemerintah seperti Golkar, kemudian Gerindra, PKB, bahkan Demokrat ini sudah nyata-nyata mendukung Prabowo di Pilpres 2029 ya. Kemudian bagaimana gerakan rakyat ya mulai ya bahkan sudah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden mereka. Dan yang menarik adalah ketika Nasdem ya beberapa hari yang lalu itu mengundang Anies Baswedan untuk buka puasa bersama. Ya, ini adalah sebuah kegiatan rutinitas setiap tahun Partai Nasdem. Dan banyak yang menilai bahwa apakah ini adalah sinyal bagi Nasdem untuk ya menggandeng Anies lagi di Pilpres 2029. Jika ini benar teman-teman, maka ya Irma Ciniago tentu akan makin terdesak lagi teman-teman. Kenapa? Karena setelah Pilpres 2024 kemarin, ya Irma ini seolah-olah memberikan kritikan tajam terus kepada Anies, ya kan? Padahal partainya mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 kemarin. Nah, yang menarik adalah ketika Nasdem ini kembali mengundang dan memberikan sinyal kepada Anies ya untuk apakah ini di Pilpres 2029 nanti, ya kan? Tentu apa yang dilakukan para tokoh ini, teman-teman, ya, kita bisa membaca ya. Pasti para tokoh ini sedang membuka silaturahmi ya kepada siapapun yang menurut mereka bisa bekerja sama di masa depan. Ya. Ini adalah sebenarnya sinyal positif ya, bagaimana Anies kemudian bisa mengamankan tiketnya ataupun mendapat dukungan dari partai-partai besar seperti Nasdem juga. Apalagi ya Surya Paloh ini sebenarnya tidak juga mendukung pemerintah, tidak juga menjadi oposisi, teman-teman. Jadi posisinya Nasdem ini sebenarnya di tengah-tengah ya. Karena Nasdem tidak ada menteri di kabinetnya Prabowo Subianto. Namun tidak juga memberikan kritikan kepada pemerintah. Artinya di tengah-tengah ya. Dan ini bisa menjadi Nasdem nanti akan mendukung Anies. Dan ini luar biasa sih. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.